Materi kuliah Tindak Pidana Korupsi. Topik ke-31 dari 60 topik. Kelembagaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Bagian ketiga. Penyidik KPK. Tindak pidana korupsi merupakan problem universal bersifat endemik, mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Secara internasional, korupsi diakui sebagai masalah yang sangat kompleks, bersifat sistemik dan meluas. Di Indonesia korupsi sudah merambah di segala lini tata kehidupan, sehingga tidak hanya dipandang merugikan keuangan negara dan perekonomian, akan tetapi telah merampas hak-hak sosial masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi digolongkan sebagai tindak pidana yang luar biasa, atau extraordinary crime, sehingga diperlukan langkah-langkah yang luar biasa, atau extra measure. Dalam pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dinyatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu perlu peningkatan penanganan korupsi secara lebih profesional, intensif, berkesinambungan dan dilakukan lembaga yang lebih independen. Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang koordinasi dan supervisi termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK ditempatkan sebagai trigger mechanism dan bersifat superbody dalam pemberantasan korupsi. KPK lahir sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi secara luar biasa, atau extra measure. Untuk itu diberikan kewenangan-kewenangan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh aparat penegak hukum lainnya. Menurut ketentuan Pasal 3, KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK memiliki 5 tugas dan 29 wewenang. Berdasarkan Pasal 6, tugas KPK adalah sebagai berikut. A. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. B. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. C. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. D. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan E. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 6, KPK mempunyai kewenangan-kewenangan yang lahir dari setiap jenis tugasnya. Menurut Pasal 7, dalam pelaksanaan tugas koordinasi, KPK memiliki wewenang 1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. 2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. 4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan 5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Menurut Pasal 8 Ayat 1, dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf B, KPK memiliki wewenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Menurut Pasal 8 Ayat 2, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Menurut Pasal 8 Ayat 3, dalam hal KPK mengambil alih atau take over suatu penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Pasal 8 Ayat 4,
Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada KPK. Menurut Pasal 9, KPK dapat melakukan pengambil alihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak dilindaklanjuti. 2. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya. 4. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi. 5. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif, atau 6. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 10, dalam hal terdapat cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, KPK dapat melakukan pengambil alihan dengan memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Menurut Pasal 11, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf C, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang 1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. 2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan atau 3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Menurut Pasal 12, dalam hal KPK melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf C, KPK mempunyai wewenang. 1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. 2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri. 3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. 4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait. 5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. 6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait. 7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup, ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa. 8. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri. 9. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf D, menurut Pasal 13, KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut. 1. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara. 2. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi. 3. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. 4. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi. 5. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum. 6. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 14 mengatur, dalam hal KPK melaksanakan tugas monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf E, KPK mempunyai kewenangan. 1. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah. 2. Memberikan saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi. 3. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan,
jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan. KPK didukung oleh sumber daya manusia yang bersumber dari pegawai tetap, pegawai negeri yang dipekerjakan dan pegawai tidak tetap. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. Sumber daya manusia penyidikan merupakan pegawai negeri sipil yang dipekerjakan, berasal dari kepolisian. Personil kepolisian yang dipekerjakan di KPK menjadi tenaga penyidik KPK, dengan tugas dan koordinasi di bawah pimpinan KPK. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat 2, pegawai negeri yang dipekerjakan, atau penyidik kepolisian, tidak kehilangan status pegawai negerinya. Pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK, bisa beralih menjadi pegawai tetap sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan komisi. Dengan beralihnya status kepegawaiannya, pegawai tersebut diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005. Pegawai negeri yang tidak beralih menjadi pegawai tetap KPK, statusnya diberhentikan sementara dari pegawai negeri, atau kepolisian, akan tetapi tidak kehilangan status pegawai negerinya. Hal ini diatur dalam Pasal 39 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK JO, Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005. Pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK dengan masa penugasan selama 4 tahun, dan dapat diperpanjang hanya dalam 1 kali perpanjangan. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005. Pegawai negeri, atau penyidik kepolisian, yang dipekerjakan di KPK berhenti statusnya sebagai personil yang dipekerjakan terjadi karena 1. Masa penugasan telah berakhir. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005. 2. Memasuki batas usia pensiun, diatur dalam Pasal 18 huruf A JO, Pasal 19 Ayat 2 dan 3. Karena sebab lain, Pasal 18 huruf B JO Pas 19 Ayat 3. Karena sebab lain berdasarkan Pasal 19 Ayat 3, pensiun karena sebab lain karena A. Meninggal dunia, B. Atas permintaan sendiri, C. Pelanggaran disiplin dan kode etik dan D. Tuntutan organisasi. KPK adalah komisi negara yang keberadaannya diatur oleh undang-undang bersifat independen tidak tersubordinasi oleh kekuasaan pemerintah, karena memang bukan lembaga di bawah pemerintah, atau eksekutif, mempunyai kewenangan yang luar biasa dan bersifat superbody, sehingga diharapkan bisa bertindak ujung tombak dan pemicu, atau trigger mechanism, terhadap aparat penegak hukum yang lain, Polri dan Kejaksaan, dalam memberantas korupsi, sehingga penegakan tindak pidana korupsi berjalan optimal dan profesional. Fungsi penyidikan KPK secara kelembagaan meskipun bersifat independen, tidak didukung oleh personil yang murni sumber daya manusia dari KPK sendiri, termasuk personil penyidikan. Personil penyidikan, atau penyidik Polri, merupakan personil penyidik yang di BKO-kan, atau bawah komando operasi. Artinya untuk sementara personil penyidik Polri yang diperbantukan kepada KPK, menjadi pegawai dan di bawah komando KPK. Sewaktu-waktu apabila sudah tidak dibutuhkan dapat dikembalikan kepada instansi asal, mengingat KPK bersifat ad hoc, atau sewaktu-waktu bisa ditarik oleh instansinya apabila instansi asal membutuhkan. Kondisi ini memungkinkan personil tidak independen dan kinerja penuntutan tidak maksimal. Itulah materi topik ke-31 tindak pidana korupsi. Channel ini bermanfaat khususnya bagi mahasiswa Indonesia, atau siapapun yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.